Untuk itu kami persilakan Pak Dr. Dawijana, waktu kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara moderator Bang Agus Sampedi. Jadi beliau seorang presenter radio. Jadi yang pertama saya hormati Pak Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, para narasumber, kemudian rekan-rekan yang hadir sebagai peserta di dalam webinar ini, baik yang luring di kantor DPD Golkar Bali maupun lewat daring, by Zoom meeting, yang juga saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan nanti, ini acara rutin yang dilakukan DPD Golkar Bali itu sudah disampaikan. Dan pengantar dari Ketua DPD Golkar, saya kira skema dari materi yang disampaikan sudah tergambarkan di awal. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu rahayu. Jadi bidang yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ini sifatnya mungkin kita sharing nanti. Jadi apa yang mampu saya rumuskan dalam waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan bisa nanti tersampaikan secara komprehensif. Tentu untuk lebih melengkapi adalah sharing di antara peserta yang tentu kita harapkan. Baik, silakan di screenshot. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kita ketahui pandemi COVID ini sudah melanda negara kita, bahkan dunia, termasuk Bali, hampir 2 tahun. Sehingga dengan demikian pandemi ini sudah mempengaruhi, kita ketahui bersama, mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Sedangkan di sisi aspek ekonomi yang terdampak oleh pandemi ini adalah, dapat saya sampaikan antara lain pastinya menyangkut pertumbuhan ekonomi. Nanti seberapa data ekonomi terpengaruh oleh pandemi COVID, hal berikutnya kita akan sampaikan. Tentu tingkat inflasi, terjadi ketimpangan pendapatan. Jangan dulu Mas, balik. Ketimpangan pendapatan, keseimbangan neraca perdagangan, pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal itu yang terdampak oleh pandemi COVID, sehingga apa yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana kondisi objektif di Bali selama pandemi COVID berlangsung. Dilanjut Mas. Next. Ya, pertumbuhan ekonomi, kita coba potret pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya itu naik 1,56%. Jadi kuartal itu kuartalnya naik. Ekonomi Indonesia triwulan ketiga tahun 2020 terhadap triwulan ketiga tahun 2020 tumbuh 3,51%. Jadi secara nasional itu tumbuh walaupun pandemi. Jadi sebelumnya mungkin mengalami tahap kontraksi, tetapi di dalam 2021 ini ekonomi nasional sudah tumbuh 3,50% year on year ya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang kemudian pada triwulan ketiga tahun 2021 mengalami peningkatan hampir seluruh wilayah. Ya. Jadi Indonesia ini secara nasional ekonomi kita tumbuh hampir seluruh wilayah, tetapi Bali dan Nusa Tenggara itu yang mengalami kontraksi. Dilanjut. Nah, ekonomi Bali triwulan ketiga tahun 2021 dibandingkan capaian triwulan kedua tahun 2021 mengalami kontraksi 4,08%. Ini yang negatif. Jadi dari kuartal ke kuartalnya itu 4,04%. Kembali ke Mas. Ya. Naik. Ya. Baik, jadi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, bulan ketiga tahun 2021 itu tercatat mengalami kontraksi 2,91 year to year seperti itu. Sehingga jika diakumulasikan pertumbuhan ekonomi di Bali selama tahun 2021 itu masih terkontraksi sebesar 3,41%. Ya minus, kontraksi itu minus ya. Semua negatif kontraksi. Jadi itu kondisi kita. Jadi di satu sisi secara nasional pandemi COVID ini secara nasional sebenarnya ekonomi Indonesia sudah mulai tumbuh. Nah ini mungkin
bisa kita nyatakan bahwa memang penanganan pandemi ini sudah sangat bagus dilakukan oleh pemerintah ya, pusat, bahwa sehingga sampai pertumbuhan ekonomi itu mulai sudah tumbuh positif, dan bahkan mungkin targetnya mungkin akan nanti di tahun 2020 mencapai 5%. Kemudian penanganan ekonomi ini sudah sangat bagus, pandemi sudah sangat bagus. Nah, namun kita di Bali masih terkontraksi karena memang di Bali kita terlalu mengandalkan sektor pariwisata, sehingga di mana kita tahu bersama sektor pariwisata itu sangat rentan ya, terhadap berbagai isu, berbagai situasi kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh itu, sehingga apalagi pandemi ini tentu memang kita tahu itu mengalami kontraksi. Lanjut ya. Kemudian kita potret sedang pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran Februari 2020 sebesar 1,2% meningkat menjadi 5,63% pada September 2020 ya, tetapi menurun pada 2021. Nah, ini kemungkinan karena sudah lama mereka nganggur gitu, jadi pada pekerjaan formal, mungkin mereka sudah ada mulai bekerja sehingga ada penurunan pengangguran di Februari 2021 dari 5,63% menjadi 5,42%. Nah, kemudian yang ironis, tingkat pengangguran ini dimuncul tingkat pendidikan diploma 1, 2, dan 3. Justru itu adalah termasuk sekolah-sekolah skill. Berarti bahwa itu bisa kita indikasikan memang kesempatan kerja ini ya Mas sudah sangat terbatas atau berkurang. Padahal di tingkat pendidikan skill itu justru terjadi tingkat pengangguran yang cukup tinggi, dinominasi. Jadi bahwa saat lapangan pekerjaan yang paling turun adalah di industri pengolahan. Nah, tadi Pak Ketua sudah menyarankan itu bagaimana kita membangun industri pengolahan ini, termasuk adalah data yang terpotret bahwa industri pengolahan juga mengalami penurunan dari serapan lapangan pekerjaan. Sementara kemiskinan itu naik, dari 2020 menjadi 4,3. Jadi tidak linear. Bahwa di satu sisi ada penurunan pengangguran, tapi kemiskinan bertambah. Ini mungkin tidak lepas dari bahwa selama ini mereka itu menggunakan tabungan. Jadi tabungan itu sudah semakin menipis karena mereka sudah tidak bekerja dan sebagainya. Walaupun bekerja mungkin tidak kembali pada pekerjaan lama atau bekerja seadanya, pekerjaan serabutan dan sebagainya, sehingga belum memberikan kepada sumber penghasilan yang optimal. Sehingga dengan demikian kemiskinan itu akan tetap masih mengalami meningkat tingkat kemiskinan. Lanjut. Kemudian kebijakan pemerintah dan dalam pembenahan ekonomi ke depan terhadap situasi yang tadi, baik adanya kurang kesempatan bekerja, pengangguran, kemiskinan. Jadi kita mengetahui selama baru-baru ini Pak Gubernur Bali mencanangkan ekonomi kreatif Bali. Itu adalah bagian daripada menjawab kondisi objektif kita ada di Bali, di mana selama ini mungkin sektor pembangunan hanya didominasi oleh sektor pariwisata. Nah, sementara sektor pertanian, sektor perikanan kelautan, dan sektor industri belum diberdayakan secara optimal. Nah, akibat respon atau tanggap kita feedback dari situasi yang ada, di mana begitu kita mendefinisi bidang pariwisata, ternyata kita mengalami kelimpungan, sehingga dicanangkanlah ekonomi kreatif Bali. Bagi kita di Partai Golkar, kita mengapresiasi ya, jadi perencanaan ekonomi kreatif Bali, karena sejalan dengan webinar Golkar Bali yang telah dilaksanakan tahun lalu, di mana betapa pentingnya membuat keseimbangan baru berbagai sektor, jadi sektor primer, sektor sekunder, sektor sosial. Jadi sektor primer dan sektor pertanian secara luar, sekunder industri, kemudian sektor sosial, jasa pariwisata. Jadi itu, nah karena itu kita mengapresiasi bahwa memang kita harus mulai bagaimana membuat keseimbangan struktur ekonomi baru. Jadi jangan hanya mengandalkan ke sektor perusahaan, dan kita apresiasi itu karena kita juga dari webinar kita yang tahun lalu, kita memang lewat kajian kita menemukan arti rekomendasi kita adalah bagaimana kita harus mulai membuat keseimbangan struktur baru dari segi ekonomi. Lanjut. Nah, prioritas pembangunan. Nah, jadi oleh karena itu harusnya pemerintah membuat prioritas pembangunan yang nanti muaranya adalah dalam rangka untuk mampu menjawab tantangan yang ada kondisi objektif, kontraksi ekonomi, kemudian lapangan kerja dan sebagainya. Dan sebaiknya pemerintah melakukan kajian yang matang ya terkait dengan pembangunan infrastruktur, terutama yang menggunakan pinjam. Jadi kita lihat banyak sekarang bangunan infrastruktur yang menggunakan dana pinjaman, apakah itu pembangunan pasar atau
apa dan sebagainya. Nah itu harus dikaji secara matang. Apalagi itu dengan pinjamnya bersifat komersil, mengingat bahwa terbatasnya pendapatan PAD Pemda ya. Jadi untuk mampu mengembalikan bunga pinjam itu kan harus dikaji matang. Apalagi nanti misalnya pembangunan infrastruktur sifatnya nanti wah dan lain sebagainya. Tetapi apakah mampu di situ akan menggerakkan ekonomi lewat pembangunan yang demikian misalnya megah dan lain sebagainya. Nah ini penting untuk dilakukan kajian. Nah, kemudian karena hal itu juga akan yang sifatnya komersial akan Pemda itu kena beban bunga. Nah, yang sifatnya beban bunga itu juga itu. Nah, kemudian situasi kita juga perumahan yang masih terkoneksi. Apakah kalau memang belum matang sebaiknya itu ditunda. Nah, sebaiknya pemerintah belum melakukan program-program prioritas yang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Nah, sehingga rekomendasi kita, nah kalau tingkat suku bunga yang rendah itu masih perlu dipertahankan dalam rangka mendorong. Lanjut Mas. Kemudian perkuat sektor pertanian dan industri pengolahan. Jadi, seperti itu. Jadi dalam rangka untuk mampu mendorong perekonomian, perkuat sektor itu. Kemudian perkuat UMKM, terutama dalam serapan anggaran yang masih rendah. Jadi datanya ternyata masih UMKM masih rendah dalam serapan anggaran. Kemudian bagi Pemda itu kan sering sekali berkaitan dengan adanya pengadaan belanja modal barang itu, lelang itu selalu di akhir tahun. Nah kita rekomendasikan bagaimana biar lelang barang dan jasa bisa dilakukan di awal tahun. Nah tentu memang dengan melakukan tingkat perencanaan yang matang. Misalnya di tahun sebelumnya dilakukan perencanaan, sehingga di tahun berikutnya lelang sudah bisa dilakukan di awal tahun. Sehingga ini dari sisi value for money, jadi manfaat daripada pengadaan barang dan jasa, nilai manfaat yang kita inginkan. Sehingga kalau akhir tahun, dan juga ini penting memudahkan dalam nanti mengimplementasi silpa. Kalau itu dilakukan di akhir tahun, kadang-kadang semua sifatnya prediksi, jadi tidak akurasinya dari silpa. Ini penting kita rekomendasikan dalam proses ini lelang barang dan jasa itu dilakukan di awal tahun sehingga terkejar value for money. Kemudian dari sisi human capital ya, indikator kemiskinan dan pengangguran ini masih terjadi, sehingga kita lihat tadi pengangguran masih tinggi, kemudian kemiskinan, sehingga diperlukan masih perlindungan sosial masih sangat dibutuhkan. Nah, ini program-program perlindungan sosial menurut kita di tahun 2022 mungkin tetap masih dijalankan mengingat angka kemiskinan dan pengangguran masih dirasakan masih cukup tinggi. Kemudian berkenaan dengan pandemi ini, kita tahu bahwa sistem pendidikan kita menggunakan seperti ini, daring dan sebagainya. Nah, sehingga perlu antisipasi adanya gap dan learning loss dari sisi kondisi yang ada. Nah, itu bisa disebabkan misalnya, bisa saja orang pembelajaran hanya masuk Zoom bila itu ditinggalkan. Padahal mereka tidak belajar kan, terjadi learning loss misalnya. Atau kondisi yang lain, dia tidak memiliki kuota, terutama di desa-desa dan memiliki kuota. Ini kan juga penting ini untuk diantisipasi, sehingga nanti tetap peningkatan sumber daya manusia kita itu tetap kita ingin memang ke depan adalah persoalan sumber daya manusia sangat penting. Sehingga ini perlu antisipasi oleh pemerintah adanya gap learning loss. Kemudian seperti kita ketahui berkaitan dengan pandemi ini juga, bahwa pelaksanaan vaksin di Bali ini kan sudah cukup bagus, terbaik dari Indonesia. Namun demikian, kita juga merekomendasikan untuk mempercepat juga vaksin booster, jadi vaksin ketiga, dalam rangka untuk mengantisipasi daripada Omikron ini. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi nanti ada PPKM dan sebagainya. Ini penting untuk dilanjutkan. Walaupun kita di Bali ini sudah vaksinnya terbaik, sebaiknya itu dilanjutkan. Sehingga karena persoalan kita masih kita dalam rangka menggerakkan ekonomi. Nah, ini vaksin ini harus benar-benar lengkap demikian jaminan yang cukup. Kemudian berikut juga transformasi digital. Bagaimanapun juga ini kita tidak lepas dari kemajuan teknologi. Transformasi digital ini harus segera dilakukan baik di birokrasi, baik di bidang perusahaan dan sebagainya. Kemudian galakkan ekonomi digital karena ini juga memang eranya ke depan ekonomi digital. Jadi dengan cara misalnya menggalakkan startup yang ada. Nah, ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah, termasuk artificial intelligence ya. Jadi
juga. Nah, tapi memang ini penting untuk karena kita tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Nah, ini dilakukan. Kalau artificial intelligence ini menurut Bapak Menteri Perekonomian di pekerjaan ini sudah dikenal dengan prakerja jelas. Kemudian mengingat pariwisata yang terdampak demikian, saya kira mungkin walaupun sekarang kita reorientasi dalam rangka membuat keseimbangan struktur ekonomi, tetapi pariwisata harus tetap menjadi perhatian kita untuk dibangkitkan. Tidak boleh pariwisata ini dibiarkan, jadi harus bangkitkan. Nah, dalam kondisi yang ada sekarang ini memang membangkitkan sektor pariwisata itu tentu lebih banyak menurut saya dalam menyelenggarakan event-eventnya. Misalnya kita tahu bagaimana misalnya waktu ini di Mandalika melakukan event MotoGP. Kalau di Bali apa misalnya? Apakah sapi bekepong seperti itu? Jadi event yang demikian akan ada daya tarik pariwisata. Dan kemudian hospitality oriented. Di hospitality oriented ini artinya bagaimana kita mengembangkan, kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini hampir mengurangi interaksi sosial kita. Kemudian oleh karena itu hospitality oriented ini adalah sesuatu yang common sense sebenarnya. Itu adalah bagaimana suatu suasana keramah tamahan dilakukan oleh penyelenggara jasa untuk bisa menyambut tamu dengan baik, dengan ramah tamah, kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang ini bukan saling menyayangi. Kalau Pak Dewa Suambo mungkin kasih sayang di makna lain. Jadi bukan menyayangi. Jadi orientasinya adalah ramah tamah, kasih sayang, tulus ikhlas. Ya, jangan jadi itu. Jadi karena itu, dan saya kira ini tidak sulit. Hospitality oriented ini Bali karena culture kita kan memang sudah open minded, kemudian ramah tamah. Ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas quality tourism yang seperti tadi itu. Jadi itu sehingga kalau orang datang bertamu bagaimana ramah orang menyambut sehingga tamu bisa senang, kemudian dibuatkan hiburan dan lain sebagainya. Nah itulah, jadi ini menurut kita orientasi seperti ini dalam rangka membangkitkan industri jasa pariwisata ini sangat lapan dilakukan di tengah situasi pandemi yang ada. Saya kira demikian apa waktunya. Sudah pas. Ya. Terima kasih, kurang lebih apa yang kami sampaikan seperti tadi awal saya sampaikan ini sifatnya sharing. Tentu saya mengharapkan masukan daripada para peserta baik yang luring maupun daring, kita nanti bisa diskusi bersama-sama. Sekarang demikian, terima kasih. Om Santi. Tepuk tangan untuk para sumber Dr. Dao.